Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tempat Belajar. Pada kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai soal HOTS P3K atau PPPK, Kompetensi Teknis Guru Matematika Part 1. Jadi materi ini bisa untuk guru SMP, guru SMA, dan SMK. Langsung saja kita ke soal HOTS-nya. Soal nomor 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali A. Menentukan adjoint matriks-matriks berordo 3x3. B. Mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. D. Menentukan minor matriks berordo 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Jawabannya adalah yang C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Pembahasannya, salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut, karena kofaktor ini materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jawabannya adalah yang E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Pembahasannya, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Lanjut soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran indikator tersebut ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Jawabannya adalah yang D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Pembahasannya, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus membawa peserta didik untuk mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah A.
Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran sama dengan 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah B. Diketahui dua buah lingkaran dengan titik pusat di A dan B masing-masing berjari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, maka AB adalah C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. E. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, untuk mengetahui suatu indikator itu tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan cara tes tertulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran itu adalah jawaban yang C. Soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A. Dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan bulat. Jawabannya adalah yang C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Pembahasannya, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Penulisan tujuan tidak harus urut A, B, C, D. Tujuannya minimal memuat unsur A dan B. Semua option soal di atas sudah memuat unsur A, B, C, D. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan masalah. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan masalah. D. Mendefinisikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar,
mengklasifikasikan bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah. E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, dan menyelesaikan permasalahan. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah. Maka urutan yang paling tepat adalah yang C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, serta menyelesaikan permasalahan. Soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan, terdapat urutan materi ialah X bunga tunggal, Y pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan, B. Definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk, C. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan, D. Baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk, E. Baris aritmatika, baris geometri, dan peluruhan. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi ialah definisi bunga-bunga tunggal, bunga majemuk, dan pertumbuhan peluruhan. Selanjutnya, soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut, B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumusan volume kerucut dan soal-soal, C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola dan pasir, D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir, E. Alat peraga berbentuk kerucut, balok dan pasir. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, karena tujuan pembelajaran adalah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah alat peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu, media yang paling tepat adalah yang D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Selanjutnya, nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan, B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat, C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan, D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar, E. Jawaban A, B, C, D benar. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Soal terakhir, nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Revi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Revi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan, B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang, C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium, D. Memberikan tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium, E. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, beberapa siswa di kelas Bu Revi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium.
Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Oke, mungkin hanya ini saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tetap semangat untuk belajar supaya kita semua bisa mencapai keinginan kita. Untuk teman-teman yang baru mendaftar, semoga lulus. Jangan lupa supportnya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.